Halo teman-teman mahasiswa manajemen, selamat datang di sesi bedah kasus kita kali ini. Sebagai calon manajer dan pengambil keputusan bisnis di masa depan, kalian pasti udah hafal di luar kepala dong soal hukum dasar Indi Supply and Demand, alias penawaran dan permintaan. Tapi, pernah kepikiran gak sih, apa jadinya kalau mekanisme pasar yang murni ini tiba-tiba berbenturan sama etika, kebutuhan sosial, dan nilai-nilai moral? Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah studi kasus nyata yang super menarik tentang dinamika pasar tradisional pas bulan Ramadan. Yuk, langsung aja kita mulai analisisnya. Rp24.000. Coba deh perhatiin angka ini. Ini bukan sekedar angka acak ya. Di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, harga minyak goreng pernah melonjak gila-gilaan dari yang asalnya Rp16.000 tembus sampai Rp24.000 per liter. Dan yang bikin galeng-galeng kepala, lonjakan masif ini terjadi cuma dalam waktu 2 minggu aja. Sebagai orang ekonomi, insting pertama kita pasti langsung jalan kan? Kita pasti mikir, wah, apa nih yang ngerusak keseimbangan pasar secepat itu? Buat ngejawab rasa penasaran itu, kita udah siapin peta jalan pembahasannya. Kita akan ngelewatin 5 poin cepat, mulai dari kasus lonjakan harganya, terus kita bahas permintaan antara kebutuhan dan keserakahan, sisi penawaran antara keuntungan dan keadilan, di mana titik keseimbangannya, sampai akhirnya kita cari solusi pasar yang beretika. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, kasus lonjakan harga pasar. Konteksnya gini. Bayangin suasana di awal bulan Ramadan di Tangerang Selatan. Aktivitas warga lagi bener-bener padat. Ada lonjakan besar buat urusan dapur, mulai dari nyiapin sahur, buka puasa, sampai menjamurnya bisnis makanan musiman. Semuanya persiapan panjang menuju Lebaran. Otomatis permintaan bahan pokok, terutama minyak goreng, langsung meroket tajam. Efek dominonya, stok di beberapa pasar tradisional mulai habis dengan sangat cepat. Nah, inilah panggung utama dari studi kasus kita hari ini. Lanjut ke bagian kedua kita, permintaan antara kebutuhan versus keserakahan. Secara teori, kenapa sih kurva permintaan bisa tiba-tiba geser jauh ke kanan? Di kasus ini, ada 4 faktor pendorong utama. Pertama, jelas faktor pendapatan, ada TRH yang bikin daya beli masyarakat naik. Kedua, faktor kebiasaan atau habits. Udah jadi budaya kita kan, buka puasa tuh wajib ada gorengan, yang otomatis nyedot banyak minyak goreng. Ketiga, ekspektasi harga. Banyak konsumen yang udah suuzon duluan, kalau harga bakal terus naik, jadi mereka milih beli lebih awal. Dan yang keempat adalah maslahah, atau pertimbangan manfaat, di mana masih ada sebagian orang yang belanja dengan bijak. Tapi masalahnya, faktor ketiga tadi, ekspektasi harga, sering banget memicu perilaku yang lumayan destruktif di pasar. Nah, dari kepanikan itu, muncul deh satu konsep krusial yang namanya israf. Singkatnya, israf ini adalah perilaku konsumsi yang berlebihan, yang udah di luar batas wajar. Kebayang nggak? Ada ibu rumah tangga di pasar yang sebenarnya cuma butuh 2 atau 3 liter minyak goreng buat seminggu, gara-gara panik, dia malah borong sampai belasan liter. Panic buying kayak gini tuh bener-bener ngerusak proporsi konsumsi loh. Waktu satu orang memborong barang, sadar atau enggak, dia lagi merampas akses orang lain buat dapetin barang yang sama. Di sini kelihatan banget kan perbedaannya? Di satu sisi, kita dihadapin sama panic buying alias israf ini. Tindakan egois yang bikin stok pasar ludes seketika dan nyiptain kelangkaan semu. Tapi di sisi lain, kita punya alternatif etika berbelanja sesuai kebutuhan aja, yang mencerminkan nilai maslahah. Perilaku ini tuh ngebantu banget buat mastiin barang tetap tersedia buat konsumen lain yang mungkin lebih butuh. Di dalam ekonomi Islam, yang namanya konsumsi itu nggak cuma dinilai dari sisi halalnya aja, tapi juga dari batas kewajarannya dan rasa kepedulian terhadap lingkungan sosial. Sekarang kita putar perspektifnya di bagian ketiga, penawaran antara keuntungan versus keadilan. Waktu permintaan lagi gila-gilaan, apa sih yang dilakuin para pedagang di Pasar Ciputat? Di titik inilah kita ketemu sama praktek yang namanya ihtikar. Ihtikar itu tindakan sengaja nahan atau nimbun barang di gudang supaya suplai di pasar jadi langka. Tujuannya apa? Ya jelas, buat mancing harga naik gila-gilaan demi dapat untung pribadi yang maksimal. Jujur aja nih, buat kalian mahasiswa manajemen konvensional, mungkin sekilas ini kelihatan kayak strategi maksimisasi profit yang cerdik banget kan? Tapi tunggu dulu, dalam etika bisnis Islam, ini justru dianggap tindakan manipulatif yang sangat dilarang, karena benar-benar ngancurin tatanan pasar. Dan realitanya, di Pasar Ciputat waktu itu, kelihatan banget ada 2 tipe pedagang yang ngerespon krisis ini. Tipe pertama, mereka yang ngelakuin ihtikar. Mereka nimbun stok minyak, nunggu sampai harganya nyentuh titik tertinggi. Hasilnya, suplai di pasar benar-benar tercekik. Tapi untungnya, ada tipe pedagang kedua yang masih pegang teguh etika bisnis Islam. Mereka tetap jualan kayak biasa. Bedanya, mereka berinisiatif ngebatesin jumlah pembelian per orang supaya harganya tetap stabil dan masyarakat kecil masih kebagian jatah buat beli. Mereka rela loh margin keuntungannya agak tipis, asalkan pasar tetap terlayani dengan adil.
Terus apa sih yang bikin kelompok pedagang kedua ini mau repot-repot milih jalan yang kurang untung secara finansial? Jawabannya ada di konsep maslahah tadi. Ini adalah konsep super penting yang menggeser mindset bisnis dari yang tadinya cuma fokus ngejar profit maximization, jadi lebih mikirin optimalisasi manfaat buat publik. Buat kalian para calon manajer, ini poin krusial. Bisnis yang sustain itu nggak cuma diukur dari seberapa banyak uang yang bisa kalian raup, tapi seberapa besar kesejahteraan dan keberkahan yang bisa kalian kasih ke masyarakat luas. Nah, mari kita lihat dampaknya di bagian keempat, titik keseimbangan pasar. Coba perhatiin perbandingan di matriks ini. Sebelum Ramadan, harga masih anteng di angka 16.000, keseimbangan pasarnya normal. Tapi pas masuk awal Ramadan, permintaan meledak atau surged akibat panik dan israf. Celakanya, di waktu yang sama, kurva penawaran malah menyusut gara-gara praktik penimbunan atau ihtikar tadi. Akibatnya, titik keseimbangan pasar yang baru terbentuk di posisi yang sangat-sangat merugikan. Harganya loncat ke 24.000, tapi barang yang ada di pasar dikit banget. Ini benar-benar contoh klasik dari inefisiensi pasar yang kejadian gara-gara hilangnya nilai moral. Lalu, gimana cara benerinnya? Ini dia bagian kelima kita, solusi pasar beretika. Ada 4 langkah sistematis buat ngembaliin imbalance di pasar ini. Pertama, edukasi konsumen. Kita harus sering-sering ngingetin masyarakat buat hindarin panic buying dan biasain beli barang sesuai kebutuhan aja. Kedua, pengawasan ekstra. Di sini, peran pemerintah dan pengelola pasar itu penting banget buat ngawasin dan nindak tegas oknum yang lakuin ihtikar. Ketiga, distribusi sosial. Kita bisa manfaatin instrumen kayak zakat atau bagi-bagi sembako buat ngejaga daya beli kelompok masyarakat bawah. Dan yang terakhir, promosi etika bisnis. Kita harus bisa ngeyakinin para pedagang kalau kejujuran dan kemanfaatan sosial itu jauh-jauh lebih berharga daripada untung besar yang cuma sesaat. Intinya, pasar yang sehat itu butuh regulasi yang kuat, sekaligus kesadaran moral dari masing-masing individu. Jadi kalau kita rangkum dari semua analisis tadi, ada 4 pilar utama yang harus banget kalian ingat. Konsumen itu pantang ngelakuin israf, produsen atau penjual diharamkan banget ngelakuin ihtikar. Terus, setiap aktivitas ekonomi atau strategi bisnis yang kalian rancang nanti harus memuat nilai maslahah atau bawa manfaat buat publik. Dan ujung-ujungnya, keseimbangan pasar itu nggak cuma dinilai dari seberapa efisien harganya, tapi harus dijaga buat negegin keadilan sosial. Percaya deh, kalau kalian bisa menggabungin nilai moral ke dalam hukum supply and demand, kalian bakal nyiptain ekosistem bisnis yang nggak cuma tangguh, tapi juga berkeadilan. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu pertanyaan buat kalian para calon manajer hebat. Nanti, kalau kalian udah beneran duduk di kursi manajemen, lagi sibuk ngatur strategi pricing atau supply chain, apa yang bakal jadi pedoman utama kalian? Apakah cuma ngejar efisiensi dan laba semata? Atau kalian berani melangkah lebih jauh buat nyiptain maslahah di tengah masyarakat? Coba deh kalian renungkan. Oke, makasih banyak ya udah gabung di sesi bedah kasus kali ini. Tetap kritis, terus belajar, dan sampai ketemu lagi di sesi analisis berikutnya.